Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya saudara, sebelum saya melakukan pekerjaan saya santai dulu ya, ngopi di depan rumah ini. Monggo saudara, di teras rumah ini sambil menikmati alam. Dan yang selalu ingin saya sampaikan yaitu apa yang saya pahami dan apa yang jadi pengetahuan saya, itu semata-mata saya dapatkan semenjak saya menyerahkan diri ya, melakukan setiap hari penyerahan diri ya, memasrahkan diri. Bukan menyerah, memasrahkan diri itu bukan menyerah, memberikan diri kita atas kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah. Saya tidak pernah ilmu saudara, tidak pernah mengguru. Yang saya lakukan hanya menyerahkan diri ya, memberikan diri saya kembali kepada Tuhan agar diri saya tidak jauh ya, agar selalu ada di Allah. Dan setelah saya memahami, mengetahui, otomatis saya harus menyampaikan kepada sesama. Kalau saya tidak menyampaikan, itu adalah kehendak Allah, itu bukan milik saya ya. Yang sesuatu ini harus disampaikan agar pengetahuan dan pemahaman itu yang pada hakikatnya adalah kehendak Allah, agar kehendak Allah ini selalu ada pada saudara-saudaraku semua. Sambil saya cerita dan saya ingin menyampaikan tentang diri kita semua saudara. Sebenarnya keberadaan diri kita semua ya, tidak terkecuali sampai saat ini lagi bertapa. Siapapun manusianya lagi bertapa sampai saat ini. Nah, kalau semuanya ini lagi bertapa, sebenarnya setiap manusia ini tidak sembarangan. Dia punya kekuatan sehingga manusia semua ya, diri kita ini sebenarnya tidak sembarangan. Artinya punya kehebatan yang dahsyat, yang luar biasa. Diri kita sebenarnya sulit untuk dilemahkan ya, yang pada akhirnya dijajah, yang seperti saya sampaikan kemarin. Pada akhirnya kalau diri kita ini lemah, kita ini akan dijajah, diperdaya ya, dijajah oleh nafsu kita sendiri ya, oleh ego kita, oleh keserakahan kita, oleh kekurangan kita, oleh persoalan-persoalan dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah dikuasai, akhirnya diri kita ini diperalat, dipakai, digunakan oleh penjajah-penjajah itu, berarti diri kita ini sebenarnya dalam keadaan lemah. Padahal kalau saya sampaikan tadi bahwa diri kita sampai saat ini lagi bertapa semuanya lah. Berarti kalau diri kita lagi bertapa, berarti diri kita ini bukan orang sembarangan, yang sebenarnya punya kekuatan dahsyat, yang hawa nafsu, yang keserakahan, kesombongan, penderitaan, penyakit dan semuanya sebenarnya tidak bisa menguasai diri kita ya. Tidak bisa kita dikalahkan oleh yang menjajah diri kita. Tapi kalau diri kita tidak menyadari, ya akhirnya diri kita lemah. Begini saudara ya, saya jelaskan. Yang saya maksud diri kita saat ini bertapa, yaitu diri kita yang sejati, diri kita yang sesungguhnya ya, diri sejati ya. Kalau orang-orang mengatakan diri sejati, diri yang sesungguhnya, itu semuanya lagi bertapa. Artinya begini saudara, lebih gamblangnya, diri kita sampai saat ini keberadaannya ada di dalam gua yang paling dalam. Diri kita adanya di situ, keberadaannya ada di dalam gua yang paling dalam, di dalam gua yang tersembunyi. Maksudnya itu adalah hati kita. Hati kita ini seperti gua, dia punya kedalaman yang luar biasa ya, ada ruang yang semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Itulah hati kita. Sedangkan diri kita yang sejati, keberadaannya di situ. Diri kita yang di luar ini sebenarnya itu diri yang mudah terkontaminasi, yang mudah terjajah, sehingga kita tidak menyadari bahwa selama ini diri kita ini diri kepalsuan
artinya kepalsuan yang ada dalam diri kita. Maksudnya gimana? Ya kepalsuan itu diri kita ini, kita tidak menyadari bahwa diri kita ini sudah dijajah oleh nafsu sehingga diri kita dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, yang menjalankan kehidupan kita sama ini adalah hawa nafsu. Kita tidak menyadari, seakan-akan kita ini masih wajar, masih normal. Bisa jadi diri kita sama ini dikuasai oleh kekurangan, sehingga kita tidak menyadari bahwa diri kita ini dijalankan, dipakai, ya, diperalat oleh kekurangan. Sehingga berapapun harta kekayaan yang diberikan oleh Allah, selalu kita ini kurang terus. Itu artinya bahwa kita selama ini tidak menyadari bahwa itu bukan diri kita sebenarnya, bahwa itu kepalsuan diri kita yang palsu, diri kita imitasi. Nah, disitulah saudara, yang sebenarnya kita tidak menyadari bahwa diri kita ini lemah, diri kita ini tidak hebat, diri kita hanya dipakai, digunakan, diperalat, diisi oleh sesuatu yang bukan diri kita sendiri. Akhirnya kita merasa benar, kita tidak pernah menyadari karena kesadaran diri kita ini sudah tertutup. Nah, disitulah saudara, saya harus menyampaikan kepada saudara karena saya dipahamkan oleh Allah untuk memberitahu pada sesama, kembalilah kepada diri kita sejati. Nah, diri kita sejati itu ada, kenapa ada di dalam gua yang paling dalam. Dia tidak pernah keluar ketika manusia sudah dijajah, ya. Manusia lemah, dikuasai oleh segala macam yang namanya energi atau hawa-hawa yang saya sampaikan tadi. Diri kita sejati itu yang dia tahu itu hanya Tuhannya, yang dia cintai hanya Tuhannya, yang menjadikan segala-galanya hanya Tuhannya. Dia tidak memiliki keinginan karena dia menyadari bahwa yang memiliki keinginan itu hanyalah Tuhan. Jadi dirinya sadar bahwa siapa dirinya. Dirinya tidak pernah memiliki kehendak, makanya dirinya sadar bahwa dirinya siapa, sehingga tidak pantas dia memiliki kehendak apapun di dalam hidup ini, karena dirinya sadar bahwa Tuhanlah yang memiliki kehendak, sehingga dia ini hanya berserah diri. Apapun keputusan Tuhan, ya, apapun kehendak Tuhan, apapun kekuasaan Tuhan, apapun keagungannya Tuhan. Nah, diri jati ini hanya ingin menikmati saja apa yang ada di dalam Tuhan, ingin menikmati kemahaisaannya, ingin menikmati kekuasaannya, ingin menikmati keagungannya. Sehingga di dalam diri jati ini otomatis tidak ada unsur-unsur pengaruh makhluknya, pengaruh energi atau hawa nafsunya, egonya, akunya, ya, kesombongannya, kekurangannya, keserakahannya, kepentingannya, korupsi dan segala macam itu tidak ada dalam diri sejati. Tidak sempat dan tidak ada kekuatan, ya, segala hawa nafsu, segala energi semua tadi itu untuk menguasai atau menjajah, ya, atau memakai atau mengisinya, karena diri sejati ini selalu merasakan Tuhannya, tidak pernah jauh dari Tuhannya. Sehingga di dalam diri sejati itu yang ada hanya energi, yang ada hanya cahaya, semua cahaya Tuhan, cahaya kekuasaannya, cahaya keagungannya, cahaya kemurahannya, cahaya cinta, dan segala cahaya kemahannya yang mengisi, yang memenuhi dirinya. Sehingga ketika dirinya ini turun gunung keluar dari gua, maka dirinya ini akan memancarkan segala kemurahan Tuhan. Dan manusia itu otomatis yang dia kenali, yang dia cintai, yang dia rasakan semuanya adalah Tuhan. Maka di situ manusia di dalam dirinya semua akan bertasbih, semua akan selalu bertasbih menyatakan bahwa Allah. Nah, itulah sebenarnya saudara, kenapa kita ini harus lemah, kenapa kita harus menderita, hidup ini berat, kenapa semua itu terjadi, ya karena kita tidak menyadari bahwa kita punya diri sejati. Jadi tidak pernah menggunakan hidup kita ini dengan diri kita yang sebenarnya. Kalau kita menggunakan diri kita sebenarnya, kita ini sakti saudara, kita ini sakti, kita punya
kekuatan dasar, kita bisa melewati entah dimensi, ya itulah saudara diri sejati yang selalu adanya kebahagiaan dan selalu memancarkan cahaya di muka bumi ini, memancarkan kebahagiaan pada sesama, memancarkan kebaikan, memancarkan petunjuk, memancarkan kasih, cinta dan sebagainya. Itu saudara diri kita yang jati yang sedang bertapa di dalam gua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.